Hai guys, ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Hari ini saya akan memberikan kuliah secara outdoor. Saya ada di sebelah gedung Fakultas Hukum, jadi ini ada di kantin. Jadi mohon maaf kalau nanti akan ada suara-suara deru motor, bising mesin, dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman untuk tetap mendengarkan materi. Materi kali ini adalah terkait dengan fogging atau percobaan. Apa sih percobaan itu? Kita bisa lihat di dalam pasal 53 KUHP atau KUH pidana. Saya bacakan ya. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Nah, itu isi pasal 53 KUH pidana. Silakan dibuka nih pasalnya, dikasih garis bawahi percobaan melakukan kejahatan dipidana jika ada niat digarisbawahi, kemudian yang kedua permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan atau perbuatan bukan semata-mata atas kehendak sendiri. Dari pasal 53 KUHP tadi, kita bisa melihat bahwa unsur percobaan itu ada 3. Yang pertama adalah niat. Niat itu menurut Simmons identik dengan kesengajaan. Artinya, untuk kejahatan, kesengajaan atau niat dalam percobaan dapat dihukum walaupun tujuannya tidak tercapai, walaupun kejahatannya tidak terjadi. Gitu. Nah, katakanlah misalnya ada seseorang mau mencuri, dia udah niat dong, udah pakai masker, enggak lah, udah pakai tutup kepala, udah bawa golok buat congkel jendela, udah sampai di jendela, udah sampai di pintu, tapi nggak jadinya karena dia tiba-tiba dapat hidayah, aduh nggak jadi. Nah, berarti itu tidak dipidana. Tapi kalau nggak jadinya karena keburu ketahuan, maka berarti dia dapat dipidana. Dia sudah melakukan percobaan terhadap kejahatan. Unsur yang kedua adalah permulaan pelaksanaan. Nah, permulaan pelaksanaan ini merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Memori van Tulichting membedakan antara permulaan pelaksanaan dengan perbuatan persiapan. Perbuatan persiapan itu merupakan mengumpulkan kekuatan. Tapi kalau perbuatan pelaksanaan itu melepaskan kekuatan yang sudah dikumpulkan. Contoh, perbuatan persiapan, mau membunuh, ngasah golok dulu. Nah, itu udah perbuatan persiapan, bukan permulaan pelaksanaan. Jadi orang tidak bisa dipidana karena dia ngasah golok. Nggak bisa. Itu baru perbuatan persiapan. Tapi setelah diasah golok tersebut, kemudian dibawa, kemudian dia mendekati orang yang mau dibunuh, kemudian dia sudah mengginikan, membacok, ternyata si orangnya kebal. Karena kan di Banten kebal ya. Nah, itu udah masuk kategori percobaan pembunuhan walaupun dia tidak mati. Karena apa? Karena tidak matinya itu bukan kehendaknya. Dia sudah melakukan perbuatan pelaksanaan. Gitu. Oke. Kemudian terkait dengan permulaan pelaksanaan, Mulyatno memberikan 3 syarat. Yang pertama, syarat subjektif bahwa dipandang dari sudut niat tidak ada lagi keraguan pelaku terhadap apa yang dilakukannya itu sudah diarahkan pada delik yang dituju. Jadi kayak tadi, goloknya sudah dibacokin sama orang, jadi sudah diarahkan pada delik pembunuhan. Kalau tadi masih ngasah, ya nggak bisa.
Kemudian syarat objektif bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik yang dituju. Harus mengandung potensi untuk mewujudkan pembunuhan tadi. Oke, yang ketiga, bahwa apa yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan melawan hukum sebagai syarat mutlak bagi semua perbuatan pidana. Jadi, perbuatan melawan hukum namanya juga percobaan terhadap kejahatan. Oke. Unsur ketiga, tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri. Nah, memori van Tulichting menjamin bahwa unsur ini tidak akan dipidananya orang yang dengan kehendak sendiri atau sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai. Misalnya, dia kemudian mau mencuri. Dia mau mencuri. Dia sudah datang ke kandang ayam, mau mencuri ayam ya ceritanya. Sudah datang ke kandang ayam, tapi kemudian dia mengurungkan niatnya. Nggak jadi mencuri karena dia takut dosa atau karena dia menganggap tiba-tiba dia bertobat, maka dia langsung pulang, nggak jadi mencuri, langsung sholat tobat. Nah itu nggak dipidana, walaupun niatnya sudah ada, gitu. Kan dia sudah melakukan perbuatan pelaksanaan, tetapi nggak jadi karena dengan kehendak sendiri. Nah kalau itu tidak dipidana, karena apa? Karena tidak ada unsur yang ketiga. Tapi kalau dia sudah niat, kemudian melakukan perbuatan pelaksanaan, kemudian tidak jadinya itu karena bukan kehendak sendiri, misalnya ketahuan sama orang atau ketahuan sama polisi, kemudian dia nggak jadi, maka itu tetap masuk kategori percobaan, sehingga tetap bisa dipidana. Oke. Kemudian kenapa percobaan ini patut untuk dipidana? Kan gak jadi kejahatannya. Masa orang cuma niat doang dipidana? Nah, ada 3 teori yang menjelaskan tentang dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama adalah teori subjektif yang menyatakan bahwa patut dipidananya percobaan adalah karena sifat berbahayanya pelaku. Bayangkan pelaku sudah memiliki niat jahat, tapi dia tidak dipidana. Nah, ini sifat bahayanya pelaku. Yang kedua, teori objektif, yaitu patut dipidananya percobaan karena sifat berbahayanya perbuatan terhadap masyarakat. Ini melindungi kepentingan masyarakat. Teori objektif ini ada 2 sebetulnya, objektif formil dan objektif material. Objektif formil, patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap tata hukum atau aturan. Nah, yang material, patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap kepentingan hukum. Yang ketiga, teori campuran. Nah, menurut Mulyatno, bahwa patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya pelaku dan sifat berbahayanya perbuatan terhadap masyarakat. Nah, sifat berbahayanya pelaku ini ditandai dengan niat jahat atau niat untuk melakukan kejahatan tertentu. Sementara sifat bahayanya perbuatan itu dapat dilihat dari permulaan pelaksanaan, walaupun deliknya tidak selesai, walaupun tidak sampai pada delik yang dituju. Nah, dari 3 teori tersebut menjadi dasar patut dipidananya percobaan. Ada 2 hal mendasar di dalam percobaan. Selain yang pertama tadi dasar patut dipidananya percobaan, yang kedua adalah apakah percobaan itu merupakan delik yang tidak berdiri sendiri atau delik yang berdiri sendiri. Nah, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa percobaan merupakan dasar memperluas dapat dipidananya orang. Percobaan adalah
untuk memperluas dapat dipidananya orang dan tidak memperluas rumusan delik. Misalnya pembunuhan, kemudian ada delik yang lain, percobaan terhadap pembunuhan. Tidak, melainkan deliknya tetap pembunuhan, tetapi yang diperluas adalah orangnya, bukan perbuatan pembunuhannya. Oke. Kemudian Mulyatno, percobaan adalah delik selesai dan berdiri sendiri, namun bentuknya istimewa. Menurut Mulyatno, percobaan dipandang sebagai dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan. Kalau Hazewinkel Suringa, percobaan itu memperluas dapat dipidananya orang. Kalau menurut Mulyatno, memperluas dapat dipidananya perbuatan. Kalau orang berarti kan terkait dengan subjeknya, terkait dengan pelaku. Tapi kalau perbuatan berarti terkait dengan rumusan delik, perbuatannya. Berarti akan ada perbuatan pembunuhan dan perbuatan percobaan pembunuhan. Nah, kemudian EDOS berpendapat bahwa percobaan adalah delik yang tidak selesai dan bukan delik mandiri. Namun di sisi lain, percobaan adalah dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan. Jadi ada orang yang melakukan perbuatan pembunuhan tapi kemudian tidak berhasil. Artinya karena kan pembunuhan itu barang siapa menghilangkan nyawa orang lain, berarti harus mati, harus hilang nyawanya. Nah ini nggak berhasil. Nah maka ini adalah dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan, karena perbuatannya belum selesai, belum terwujud, deliknya belum terwujud. Bentuk percobaan itu ada dua, percobaan mampu dan percobaan tidak mampu. Nah, percobaan mampu ini dilakukan dengan alat tertentu yang dapat membahayakan kepentingan hukum. Nah, jika alat tersebut tidak berfungsi, maka dia masuk ke dalam kategori percobaan yang tidak mampu. Hukum pidana membedakan ketidakmampuan dalam percobaan menjadi 3. Yang pertama, ketidakmampuan pelaku, contoh tunanetra nembak pakai pistol gitu, tapi kan dia tidak bisa melihat, berarti ketidakmampuan pelaku. Yang kedua, ketidakmampuan sarana atau alat. Nah, perbedaan alat atau sarana yang tidak mampu secara absolut dan relatif adalah menurut kemampuan orang yang melakukannya. Yang ketiga, ketidakmampuan objek. Nah, ini misalnya mencuri tas kosong. Di dalam pikirannya itu adalah tas ada uangnya tapi ternyata kosong. Nah, itulah materi terkait dengan percobaan atau fogging. Sampai di sini dulu mata kuliah hukum pidana. Saya sudah spot jantung karena terlalu banyak gangguan. Ternyata kalau kuliahnya outdoor ada suara-suara deru motor, mobil dan sebagainya, bahkan tadi ada suara topeng monyet. Jadi saya sudahi saja dulu pertemuan untuk kuliah hukum pidana kali ini. Semoga teman-teman semua berada dalam situasi happy meskipun pandemi. Semoga teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bye, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.